Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh kembali ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan sertai langkah hidup kita. Tuhan tolong kita dalam menghadapi segala sesuatu. Dan kita bersyukur karena hari ini pun kembali kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab dasar kehidupan kita, kuat atau tidaknya hidup seseorang itu tergantung dengan apa yang menjadi landasan dan pondasi kehidupan seseorang. Dan kita bersyukur karena firman Tuhan adalah dasar, firman Tuhan adalah pondasi, firman Tuhan adalah landasan kehidupan setiap kita. Karena itu kita tetap kuat sampai hari ini karena Alkitab jelas mencatat orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang membangun rumah di atas batu karang yang kokoh, batu karang yang kuat. Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu tetap kuat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika program Bible and Coffee ini boleh memberkati setiap umat Tuhan, bantu bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima tidak berhenti di kita, melainkan juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur sebab pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan tetap sama sampai dengan hari ini. Sebab itu kami rindu untuk terus ada di dalam firman-Mu, karena firman-Mu yang terus membersihkan hidup kami, menuntun jalan langkah kami, sehingga semakin hari kami hidup semakin mempermuliakan Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Abraham sudah lanjut umurnya, maka dia mencarikan Ishak, seorang istri, dan Abraham meminta kepada bujangnya atau hambanya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mencarikan bagi anaknya yaitu Ishak. Tetapi ada perkataan dari hambanya ini yang membuat Abraham timbul keraguan-raguan, ya kan? Dan perkataan itu terjadi dan dicatat dalam Kejadian pasal 24 ayat yang kelima. Perhatikan perkataan hambanya ini, ya. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, kepada Abraham, mungkin perempuan itu tidak suka mengikut aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Jadi ketika hambanya Abraham ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, disuruh oleh Abraham untuk mencarikan istri buat Ishak, maka hambanya ini takut, khawatir, jangan-jangan nanti perempuan yang ketemu dengan saya atau calon istri dari Ishak jangan-jangan nanti gak mau ikut saya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ada banyak kali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang seringkali perkataan itu membuat iman kita ragu gitu kan. Bagaimana mungkin rumah tanggamu bisa dipulihkan Tuhan? Loh, nanti kalau suamimu selingkuh gimana? Nanti kalau istrimu selingkuh gimana? Nanti kalau anak-anakmu jatuh dalam narkoba gimana? Nanti kalau dia begini gimana? Nanti kalau keadaan itu terjadi seperti ini gimana? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak perkataan-perkataan yang ada di sekeliling kita yang mungkin seringkali diucapkan oleh orang-orang dekat kita yang membuat kita down, yang membuat kita tawar hati, yang membuat kita ragu. Tapi hari ini kita diingatkan oleh pribadi Abraham, yang apa yang menjadi respon Abraham ketika dia mendengar perkataan hambanya ini, saudaraku. Kita lihat sama-sama dalam ayatnya yang ke-7. Kejadian 24 ayat yang ke-7. Tuhan, Abraham bilang begini, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari
sana untuk anakku. Saudara lihat perkataan Abraham, perkataan penuh dengan kekuatan. Perkataan seseorang yang tahu betul siapa Allah yang menyertainya. Perkataan seorang yang tidak memiliki keraguan-raguan untuk melakukan sesuatu. Lakukan itu. Ketika ada orang-orang sekelilingmu, mungkin dia istrimu, mungkin dia suamimu, mungkin dia anak-anak, mungkin dia tetanggamu, mungkin dia teman baikmu. Dia berkata, mana mungkin kau sanggup dipulihkan, mana mungkin kau bisa disembuhkan, mana mungkin rumah tanggamu bisa kembali pulih. Ada begitu banyak perkataan-perkataan yang membuat kita lemah. Tetapi hari ini kita diajarkan oleh Abraham, ayo perkatakan imanmu. Ucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Ucapkan perkataan-perkataan yang powerful. Kita hidup bukan apa kata manusia tentang kita. Kita hidup karena apa yang menjadi dasar firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berdoa sehingga setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini, tidak ada mulutnya sama seperti mulut hambanya Abraham yang menyebarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, kebimbangan. Stop. Tapi pakai mulut kita untuk membangun. Sama-sama bilang sama saya harus memakai mulut saya untuk membangun iman orang lain. Amin. Kita harus memakai mulut perkataan kita untuk membangun iman kita, membangun iman orang lain, membangun orang-orang yang sekeliling kita, yang mungkin hari-hari sedang down, yang mungkin hari-hari sedang terpuruk. Ayo pakai perkataanmu. Belajar untuk memperkatakan hal-hal yang membangun. Di mana perlu. Baik buat pribadimu sendiri ketika engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang suka menebarkan perkataan kekhawatiran, perkataan kecemasan, perkataan yang membuat engkau tertekan. Ambil alih kekuasaan untuk memperkatakan firman. Sama seperti Abraham berkata, Tuhan Allah yang punya langit dan bumi yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku. Kepada keturunanmu akan memberikan negeri ini. Dia juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Perkataan itu memutarbalikan keadaan sehingga hambanya Abraham melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupnya. Akhirnya hambanya Abraham mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah Israel. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, ayo pakai perkataanmu untuk menguatkan orang lain, untuk membangkitkan iman orang lain, bukan justru sebaliknya, untuk menimbulkan keraguan-raguan, menimbulkan ketawaran hati. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena setiap firman Tuhan yang kami dengarkan membangkitkan iman kami. Kami tahu Tuhan yang menolong kami. Kami tahu Tuhan yang memampukan kami untuk tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami belajar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolong setiap kami, berkati setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mereka down, yang hari-hari ini khawatir, hari-hari ini ragu oleh karena perkataan-perkataan, ucapan-ucapan oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, kami mau perkatakan perkataan-perkataan yang membangun iman kami, membangun iman orang-orang sekeliling kami. Kami mau memakai mulut kami untuk hidup selalu membangkitkan iman orang-orang lain. Bapa, terima kasih, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan. Kami maju dalam iman, melangkah dalam kepastian sebab Yesus kami tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka, bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, mereka sudah sembuh. Bapa, terima kasih. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Pakai perkataan kita untuk mematahkan setiap keraguan-raguan, setiap kekhawatiran, setiap kecemasan. Gantikan dengan perkataan yang membangkitkan iman. Tuhan Yesus memberkati kita.